Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Winda Tania. Saya dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mini riset white collar crime yang diampu oleh Ibu Asrina Mardia SHI MHum. Baiklah, di sini saya ingin mengambil materi mengenai kompetisi dan pencurian identitas. Mini risetnya berjudul kompetisi dan pencurian identitas. Baiklah, saya akan membacakan kata pengantar yang pertama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan anugerahnya lah tugas mata kuliah white collar crime dapat selesai. Sesuai dengan kontrak mata kuliah perencanaan pembelajaran, mahasiswa diwajibkan membuat laporan mini riset yang ada hubungannya dengan mata kuliah tersebut. Di sini saya sebagai penulis mohon maaf jika di dalam laporan mini riset ini terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik dan saran dan usulan demi perbaikan. Mini riset ini dikerjakan pada bulan Januari kemarin di tanggal 18 2021. Adapun penulisnya saya sendiri. Baiklah, saya akan membacakan daftar isi. Yang pertama ada kata pengantar, terus daftar isi. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dan yang kedua, bab 2 kajian teori. Di dalamnya ada pengertian kriminologi, teori kriminologi, dan pengertian surat palsu. Dan bab ketiga, metode penelitian. Di dalamnya ada jenis dan pendekatan penelitian. Terus ada lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, strategi pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik penjaminan keabsahan data. Yang keempat, bab 4, hasil dan pembahasan penelitian. Ada temuan umum dan temuan khusus. Dan yang bab kelima, penutup. Adapun saran dan kesimpulan, daftar pustakanya, dan terakhir daftar pustaka. Baiklah, kita masuk ke bab yang pertama, latar belakang masalah. Manusia dan hukum adalah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat adagium terkenal yang berbunyi ubi societas ibi jus, di mana ada masyarakat, disitulah ada hukumnya. Karena hubungan antara manusia di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengikat masyarakat itu sendiri. Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketergantungan di dalam masyarakat. Karena hukum mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Keberadaan hukum dalam masyarakat harus menyesuaikan dan ikut berkembang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Meskipun hukum mengikut perkembangan kehidupan masyarakat, tetapi melihat dewasa tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimnya kejahatan. Melihat kehidupan di masyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan, baik itu mendatangkan kerugian pada individu, masyarakat, ataupun sejarah negara. Baiklah, langsung ke rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang tadi saya sampaikan, maka saya merumuskan beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu yang pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat dan kitab undang-undang hukum pidana. Dan yang kedua, bagaimana penerapan hukum material terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 428 PID B217 PN MKS. Adapun tujuan penelitiannya, yaitu secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah. Sedangkan secara umum penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang yang pertama, untuk diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang tindak pidana pemalsuan surat. Yang kedua, diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi lembaga-lembaga mahasiswa, pada khususnya sivitas akademis pada umumnya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dapat
secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam rangka pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi, terutama dalam tindak pidana pemalsuan surat. Jadi di sini peneliti akan menjadi literatur dalam hukum pidana pada umumnya dan tindak pidana pemalsuan surat pada khususnya gitu. Lebih tepatnya manfaat ini sebenarnya lebih bermanfaat kepada mahasiswa yang ingin mencari penelitian atau mencari referensi mengenai hukum pidana tentang pemalsuan surat. Baiklah, bab kedua, kajian teori. Di sini saya mengambil pertamanya pengertian kriminologi. Apa sih pengertian kriminologi itu? Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinard pada tahun 1830. Seorang ahli antropologi Prancis, secara jelas berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan atau penjahat, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu kejahatan dan penjahat. Terus teori-teori kriminologi. Yang pertama ada spiritualisme. Spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori ini, spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan dan keburukan yang datang dari setan. Gitu. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan. Terus, kalau melakukan kebaikan berarti itu sifat dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa kejahatan dianggap sebagai permasalahan yang melibatkan korban dan pelaku. Terus yang kedua ada naturalisme. Perkembangan paham naturalisme yang muncul dan dari berkembangan ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Adapun teori-teori tentang naturalisme yaitu aliran klasik. Terus yang kedua aliran positivisme. Yang ketiga determinisme biologis, dan yang keempat aliran social defense. Lanjut ke pemalsuan surat. Pemalsuan dalam kehidupan masyarakat, sebenarnya pemalsuan itu tidak benar yang diucapkan dan disebarkan dapat membawa pengaruh tidak baik terhadap aspek kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi sifat palsu itu berpura-pura, misalnya dia membuat surat atau membuat ijazah SMA sedangkan dia tidak sekolah SMA, tapi dia memalsukan punya orang lain dan diganti namanya gitu. Terus yang ketiga surat itu adalah segala macam tulisan, baik yang tulis dengan tangan maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti atau makna. Meskipun KUHP tidak memberi secara jelas tentang pengertian surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan yang ada pada pasal 263 ayat 1 KUHP, maka dapat diketahui pengertian surat. Pasal 263 KUHP dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Itu akan diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Oke. Yang kedua, diancam jika kita membuat surat palsu, itu akan diancam dengan pidana yang sama. Barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar, tidak palsu jika pemakaian surat ini menimbulkan kerugian. Jadi akan dipidana selama 6 tahun.
dan akan dikenakan denda. Adapun apa saja yang akan dipidana jika kita membuat surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap akta otentik, terus ada juga surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari lembaga-lembaga umum. Yang kedua, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan perseroan atau maskapai. Yang ketiga, talon, tanda bukti defendant atau bunga dari salah satu bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat ini. Yang kelima, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Itu tadi macam-macam surat. Jika kita membuat atau memasukkan, kita akan dipidana selama 8 tahun. Baik, kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Jadi di sini saya memakai jenis dan pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Hal ini diarahkan kepada usaha peneliti untuk mendeskripsikan penelitian yang bersifat atau yang memiliki karakteristik bahwa datanya menyatakan dalam keadaan sebenarnya atau sebagaimana adanya, natural setting, dengan tidak merubah dalam bentuk-bentuk simbol atau bilangan. Penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Jadi di sini saya memakai jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian saya yaitu di lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau penelitian tersebut akan dilaksanakan. Saya melakukannya di Medan Labuhan di Kelurahan Semati. Penelitiannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2020. Subjek penelitian, saya memakai teknik purposive sampling, yaitu sampel bertujuan. Jadi di situ purposive sampling merupakan teknik pengambilan data yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Adapun strategi pengumpulan data yang saya buat, yaitu saya pertama memakai fase observasi, dan yang kedua format dokumentasi, dan yang ketiga fase wawancara. Teknik analisa data. Di sini saya dalam penelitian kualitatif analisa datanya yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Teknik penjaminan keabsahan data yaitu untuk menjamin keaslian dan keabsahan data, maka peneliti berupaya menggunakan metode pengecekan keabsahan temuan. Jadi di situ saya sebelum menulis data, saya cek dulu observasi terlebih dahulu apakah itu data tersebut benar atau cuman sekedar bohongan yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Baik, bab keempat, hasil dan pembahasan penelitian. Adapun temuan umum, di sini surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenan dengan tanda tangan saja atau yang berkenan dengan isinya secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. Baik yang memasukkan, terus yang menerbitkan, terus yang membuat itu sama dihukum dengan pidana 8 tahun. Ya, saya akan membacakan penggunaan surat palsu. Surat yang dipalsukan itu harus surat-surat sebagai berikut. Yang pertama, yang dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karsis, tanda masuk, surat dan andil, dan lain-lain. Yang kedua, yang dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli. Dan yang ketiga, yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, misalnya kwitansi atau surat semacam itu, dapat dipergunakan sebagai keterangan
bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya akte lahir, buku tabungan, pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau yang tadi ijazah itu masuk ke yaitu masuk ke yang menerbitkan suatu hak. Jadi itu ada ijazah, terus sertifikat seperti itu ya. Temuan khususnya itu di sini ditinjau dari aspek yang positif. Praktek pemalsuan akta otentik dibagi menjadi 2 subpoin. Yang pertama, pertanggungjawaban pidana yang dilimpahkan kepada para pihak penghadap apabila akta akan dibuat mengandung unsur yang bertentangan dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 266 ayat 1 KUHP, JO pasal 55 ayat 1. Kedua, pertanggungjawaban pidana pemalsuan akta otentik dilimpahkan kepada notaris apabila notaris membuat surat atau akta palsu atau memasukkan surat atau akta berdasarkan pasal 263. Dalam ketentuan pasal 263 KUHP disebutkan bahwa ketentuan pidana baik pelaku tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik adalah 6 tahun penjara. Iya, jika ditinjau dari hukum Islam, praktik penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat beliau. Pada saat itu, praktik penipuan berkedok pemalsuan tersebut lebih banyak terjadi dalam aspek muamalah. Iya, karena jabatan kenotarian pada saat itu belum ada. Selain itu, penipuan tersebut diharamkan dan termasuk dalam kategori dosa besar karena merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain. Namun, hukum Islam selain itu, jika ada pemalsuan, maka hukumannya sama seperti penipuan dan lain sebagainya. Pencurian itu tangannya akan dipotong. Oke. Bab kelima, penutup. Kesimpulannya yaitu, saya akan membacakan kesimpulannya. Perilaku jahat manusia yang melakukan pemalsuan dokumen dan hasil penelitian mengenai alur proses pemeriksaan perkara pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah hingga sampai kepada suatu proses pertimbangan hakim yang terkait dalam penerapan sanksi hukumnya terhadap perilaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah. Surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran-kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya. Secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. Di sini saya juga membuka sarannya untuk kasus tindak pidana yang terdiri dari 2 tindak pidana yang berdiri sendiri atau konkursus realis yang masing-masing berpotensi pada dibuktikan, maka seharusnya dakwaan yang diajukan dalam bentuk kumulatif, bukan dalam bentuk dakwaan alternatif, sehingga tidak ada pilihan untuk membuktikan ketidakpidanaan yang dianggap paling terbukti sebagaimana dilakukan jaksa penuntut umum dalam perkara ini, sehingga hakim leluasa mempertimbangkan putusan yang akan diambil. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai laporan white collar crime mengenai pemalsuan identitas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.